Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini di tempat yang bersih dan sejuk ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mendalami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sehingga di tempat yang nyaman ini, di tempat yang baik ini, maka kita pun akan mendapatkan kemudahan juga ya di dalam untuk mendalami ya ilmu Islam, sehingganya dimudahkannya bagi kita untuk memperoleh ilmu dan sekaligus dimudahkannya kita untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nur di ayat yang ke-37 ya. Nanti pada ayat ini kita akan melihat ya bagaimana bahwa adanya generasi-generasi atau kader-kader dari kaum muslimin yang mereka memiliki pendirian dan mereka memiliki ibadah yang kuat, memiliki ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan lihat ya hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh mereka dan hal-hal yang dapat melemahkan mereka, yang ini untuk menjadi satu kewaspadaan bagi kita. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ya. Rijalun, terdapat rijal ya. Kalau kita akan melihat arti letterleknya, rijal itu laki-laki ya. Ya, atau yang dimaksud adalah orang-orang atau generasi, karena tentunya rijal
meskipun di sini untuk laki-laki tapi juga masuk di dalamnya perempuan, ya, karena syariat ini untuk ya laki dan perempuan, ya. Yang nanti kita akan sering mendapati dengan kata-kata rijal ini sebetulnya orang-orang khusus, ya. Ketika ada kalimat dalam Al-Quran yang menggunakan kata rijal, ini sebetulnya orang-orang khusus, ya, artinya orang-orang yang mendapatkan pujian yang baik, ya, orang-orang yang dalam kondisi kebaikan, ya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun, terdapat adanya generasi-generasi Islam, orang-orang mukmin, ya, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ya. Jadi perniagaan jual beli itu tidak melalaikan mereka, ya, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan tidak melalaikan mereka jual beli perdagangan dari mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, ya khafuna yauman, karena mereka takut dengan suatu hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang dimana akan gemetaran, ya, akan berbolak-balik kondisi yang sangat menakutkan, qulub wal absar, ya, yaitu hati dan mata, ya. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya. Yang pertama, generasi atau orang-orang yang selalu mendahulukan ketaatan kepada Allah, ya. Jadi kita pentingnya untuk mempersiapkan untuk adanya, baik itu dari diri kita terlebih dahulu, dan kita untuk mempersiapkan kader-kader dan generasi yang selalu mendahulukan ketaatan kepada Allah, ya. Nah, maka di sini dikatakan begitu, rijalun, ya, mereka adalah para rijal, mereka para laki-laki, mereka para generasi, mereka para kader. Apa yang dimaksud di sini? Rijalun artinya adalah laisu mimman yu'asiru ala rabbihi dunya, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendahulukan dunia mereka terhadap Rabb mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang selalu mendahulukan Rabb, yang selalu mendahulukan Allah, ya. Dzatul ladzat wala tijarah wa makasib musghilah anhu, ya, baik perkara-perkara yang akan menyenangkan dari perkara duniawi, baik itu perdagangan atau penghasilan-penghasilan, sesuatu yang dapat menyibukkan mereka, tidak memalingkan mereka dari Allah, ya. Jadi ketika berjual beli sibuk dikit, sudah kemudian lupa dari Allah, ya. Sibuk dikit, tidak mau menghadiri sholat, ya. Mendapatkan kekayaan dikit, ya, sudah membuat program-program atau terus kegiatan-kegiatan duniawi yang sehingga meskipun kemudian pemasukan besar, tapi untuk perkara duniawinya juga besar, sehingga berat untuk berinfak, berat untuk bersedekah. Nah, rijal itu bukan orang-orang yang seperti itu, ya. Rijal itu bukan orang-orang yang seperti itu, ya. La tulhihim tijaratun wa hadza yasmulu kulla kasbin yaksudu bihil aut fayakunu qauluhu wala bai'un, ya. Jadi tidak melalaikan mereka perniagaan, ini mencakup segala sesuatu perniagaan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi maksudnya di sini bukan hanya kaitan dengan masalah jual beli, ya, bukan hanya kaitan dengan jual beli, tapi juga ketika disibukkan dengan kebunnya,
ya, disibukkan dengan sawahnya, ya, disibukkan dengan ternaknya, ya. Nah, jadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang unggul itu mereka yang akan mendahulukan Allah, ya. Maka nanti di sini dikatakan, ya, bal ja'alu ta'atullah wa ibadatahu ghayatan muradihim. Akan tetapi apa? Mereka telah menjadikan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah untuk tujuan hidup mereka, ya. Wanihayata, ya, maksodihim, dan untuk tujuan akhir mereka, ya. Famahala bainahum wa bainaha rafaduhu, dan segala apapun yang akan menghalangi dia dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka akan dia singkirkan, akan dia nomor duakan. Tapi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang punya waktu itu kita, ya, yang untuk mengkonsep, ya, dari kegiatan-kegiatan yang ada itu kita, ya. Karena kalau kita akan terus mengikuti keinginan hawa nafsu kita untuk mendapatkan duniawi, maka bisa jadi nanti kita tidak akan punya waktu, ya. Sehingga untuk mencari waktu untuk sholat saja seolah-olah suatu yang susah, gitu kan? Untuk mencari waktu, ya, dalam ketaatan kepada Allah aja seolah-olah suatu yang berat, ya, yang terus gitu. Bahkan kadang posisi kedudukan itu juga dapat menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita diposisikan sebagai pejabat, kadang ini menjadi penghalang. Masa sih saya ikut duduk-duduk bareng-bareng habis sholat maghrib mengikuti kajian, kayaknya nggak pantas. Nah, ini menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang, ya. Apalagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan berkah, yang dimana apa? Yang kadang nanti juga terutama di akhir-akhir kesibukan yang luar biasa, ya, kesibukan umat ini yang luar biasa, kesibukan untuk apa? Yang mereka berdagang, berjual beli, untuk menyiapkan dagangan, ya, mereka yang kemudian untuk beli makanan, kue dan seterusnya, ya. Nah, ini kadang kalau tidak kita kondisikan dengan baik, maka dapat menjadikan kelalaian yang sehingga kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala makana tarkudunya syadidan ala aksari nufus. Karena apa? Memang secara mayoritas kebanyakan orang untuk meninggalkan dunia itu berat. Kenapa? Karena dunia itu cocok dengan jiwa kita, ya, untuk punya uang banyak, untuk punya jabatan tinggi, ya, untuk kemudian memiliki investasi yang banyak, ya. Nah, maka ketika kita untuk menjauhkan itu memang sesuatu yang sangat berat, ya. Wahubbul makasib bi anwa'i tijarat mahbuban laha, ya, dengan sebagai macam bentuk, ya, yang dapat untuk mencari ekonomi. Wa yasukku 'alaiha tarkuhu fil ghalib, mayoritas orang, ya, berat untuk meninggalkan itu semua. Wa tatakallafu min taqdimi haqqillahi dzalik, yang kadang menjadikan beban bagi mereka untuk agar bisa mendatangi daripada hak-hak Allah. Maka adanya nanti orang-orang khusus, rijalun itu orang-orang khusus, orang-orang yang pandai untuk mengatur waktunya, orang-orang yang pandai, ya, untuk membagi pekerjaannya, tugas-tugasnya. Ya, maka di sini katakan begitu. Dzakara ma yad'u ila dzalik targhiban wa tarhiban, ya, maka mereka untuk berusaha, ya, bagaimana memosisikan diri mereka untuk mencari kecintaan dan keridhaan kepada Allah,
Ya, maka apa? Mereka mampu untuk mengatur waktu mereka, mereka mampu untuk mengatur pekerjaan mereka, mereka mampu untuk mengatur daripada amal mereka. Karena apa? Mereka paham betul dari semua apa yang terjadi ketika hidup di dunia nanti akan dilaporkan kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka takut dengan ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut di suatu hari yang dimana hati, mata dan jiwa mereka itu akan bergetar karena mereka menyaksikan daripada azab yang ada di depan mereka. Min siddati haulihi wa iz'ajihi lil qulubi wal abdan. Ya, kondisi yang itu nanti akan betul-betul menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Ya. Dengan rasa takutnya mereka dengan perkara itu, maka mereka mempersiapkan diri. Jadi ketika di dunia mereka tidak menjadi budak-budak dunia. Ya, ketika mereka di dunia waktunya tidak habis hanya untuk mencari tijarah bai'un, ya, tidak hanya sekedar untuk itu. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang mampu untuk mengkondisikan di segala sesuatunya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, karena kita perlu menyiapkan generasi pioner. Nah, ini Masya Allah, ya. Karena Pak, umat ini terbagi menjadi 3 model. Umat ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah Muslim. Masya Allah, ya. Muslim itu yang meramaikan sholat Jumat, Muslim itu yang meramaikan sholat Id, ya, itu mereka kategorinya adalah Muslim. Ada yang kedua mukmin, ya. Di antara apa? Mukmin itu dengan ciri-ciri mereka akan memakmurkan dari sholat subuh, ya. Ketika sholat subuh mereka jaga, niscaya itu akan menjadi gambaran bahwa sholat 4 yang waktu yang lain akan dia jaga. Ya, maka nanti kesuksesan umat itu akan dilihat kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Ini PR besar. Ya, jadi kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, ya, maka Bapak muslimin rahimakumullah, kita melihat dengan hadis-hadis yang cukup begitu banyak kaitan dengan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Karena apa? Nanti pada penetapan laporan amal yang akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah untuk harian itu adalah pada waktu sholat subuh dan asar. Ya, maka nanti malaikat akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat akan ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, kamu meninggalkan hamba-hambaku dalam kondisi apa? Maka malaikat mengatakan dalam kondisi sholat. Ya, nah maka apa? Ini harus betul-betul kita jaga. Yang kemudian apakah sholat yang lain tidak perlu untuk kita jaga? Ya kita jaga, tapi kita harus lebih memperhatikan pada 2 sholat ini. Ya, sampai Rasulullah kan Al-Quran pun menekankan kepada kita begitu, ya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, dan jagalah oleh kalian dari sholat-sholat 5 waktu yang ada dan sholat wusta. Yang dimaksud dengan sholat wusta ay sholatul asri, yaitu sholat asar. Ya, jadi yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar untuk kita jaga, gitu ya. Begitu juga dengan apa? Sholat subuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menjadikan patokan ketika seseorang bermasalah pada sholat subuhnya, ada sifat kemunafikan pada orang tersebut. Hadani sholatani athqalu sholawati alal munafikin laukana ya'lamuna ma fihima minal ajri la atauhuma walau habwa. Rasulullah mengatakan sesungguhnya 2 sholat ini, yaitu sholat fajar dan sholat isya, adalah 2 sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang mukmin, orang-orang munafik.
Kalaulah mereka ngerti pahala yang ada di dalam dua sholat ini, mereka pasti akan mendatangi meskipun harus merangkak. Ya, maka Rasulullah menandakan adanya sifat kemunafikan dari mana? Ketika seorang berat menghadiri sholat ya subuh. Ya, nah maka ini perlu untuk betul-betul menjadi perhatian kita. Jadi adanya model yang kedua, seorang mukmin tingkatannya lebih tinggi dari muslim. Yang diantaranya apa? Mereka akan selalu memakmurkan sholat subuh. Itu tanda mukmin. Ya. Atau secara keumuman apa? Mereka akan selalu menjaga dari sholat 5 waktu. Laki-laki berjamaah di masjid. Rasulullah dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, idza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu mendapati adanya seorang laki-laki yang suka memakmurkan masjid, persaksikan dia dengan keimanan karena dia seorang mukmin. Ya. Kemudian ada model yang ketiga, seorang mukmin pioner, seorang mukmin pilihan. Ini diantaranya dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-23. Minal mu'minina rijalun sodaku ma ahadallahu alaih wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Masya Allah. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin, gitu ya. Tadi sudah muslim, tingkatannya mukmin. Dari mukmin ini masih adanya orang-orang pilihan lagi, yaitu apa? Minal mu'minina rijalun. Terdapat generasi-generasi, terdapat kader-kader, ya. Yang diantaranya apa? Penjelasannya tadi dalam tafsir Imam As-Sa'di, yaitu apa? Yang mereka apa? Tidak terpengaruh jual beli, perdagangan, tidak melalaikan mereka, perkara dunia tidak memalingkan mereka. Ini utamanya itu di situ. Yang selalu fokus pada pikiran dan benak mereka adalah Islam. Yang selalu fokus dalam pikiran dan benak mereka adalah ketaatan kepada Allah. Ini yang akan selalu mereka utamakan. Maka apa? Minal mu'minina rijalun. Dari orang beriman ada pilihan lagi. Inilah pioner-pioner, itu ya, yang perlu untuk kita persiapkan. Ya. Yang diantaranya masalah muslimin rahimakumullah, ya setidaknya adalah dimulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa termasuk daripada minal mu'minina rijalun? Karena niscaya dari kita akan melahirkan generasi-generasi yang rijal juga. Karena generasi yang tidak rijal tidak mungkin bisa melahirkan generasi-generasi rijal. Di antaranya ada satu ungkapan disebutkan di kalangan para ulama apa? Bahwa para pemimpin itu diambil dari apa? Min jundin muntobin. Ya. Jadi pemimpin itu akan diambil dari pasukan yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, maka jadilah dulu, ya, yaitu apa? Pasukan yang baik. Karena kalau kita tidak bisa menjadi pasukan yang baik, maka kita tidak akan mungkin bisa dipilih menjadi pemimpin. Itu. Jadi awalnya dari situ. Enggak kemudian kita memaksakan diri untuk bisa menjadi pemimpin, tidak. Ketika perlu untuk dicari adanya pemimpin pun akan dilihat mana dari pasukan ini yang baik. Itulah yang akan diambil untuk menjadi pemimpin. Ya. Maka niscaya ketika dari orang tua yang baik, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Dari anak-anak yang baik inilah yang akan melanjutkan orang tuanya. Ya. Nah, di mana Pak? Sodaku ma'ahadallahu alaih. Mereka akan membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir. Mereka kondisinya cuma dua. Ada mereka yang sudah merealisasikan janji mereka kepada Allah, sehingga mereka berjuang di jalan Allah, mereka mendapatkan kematian di jalan Allah. Maka diantaranya nanti ayat ini turun pada peristiwa Anas bin Nadhr. Ya, pada satu peperangan yang beliau itu terkena lebih dari 80 luka yang waktu itu sudah tidak bisa dicireni kembali. Maka ternyata ini adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, dan inilah yang sudah qadha nahbah. Kemudian ada yang kedua,
wa minhum man yantadir. Ada di antara mereka yang sedang untuk menunggu. Terus mereka beramal Islam, terus mereka berbuat untuk Islam, terus mereka menjadi kader Islam, terus mereka menjadi generasi Islam, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Karena kita perlu untuk menyiapkan daripada generasi-generasi yang pioner. Karena tadi dari mukmin masih ada lagi yang lebih khusus, minal mu'minina rijalun, yang diantaranya gambaran pokoknya mereka adalah orang yang selalu akan mendahulukan Allah, akan mendahulukan sunnah Rasul daripada perkara-perkara duniawi. Mereka tidak akan terlalaikan dengan jual belinya, mereka tidak akan terlalaikan dengan perkara duniawinya, yang sehingga menjadikan mereka lalai dari Allah. Tidak seperti itu. Ciri-ciri pokoknya mereka seperti itu, ya. Karena apa? Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, generasi itu perlu untuk disiapkan sebagaimana ini yang dilakukan oleh Allah ketika menyiapkan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kenapa? Ya karena kehidupan ini akan terus berputar. Hari ini kita yang bisa untuk beramal, hari ini kita bisa untuk berdakwah, hari ini kita bisa mengajak orang. Nanti lama-kelamaan kita akan tua, kita akan lemah, akan diganti dengan generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Lah kalau kita tidak menyiapkan mereka, itu ya, maka Masya Allah. Jadi di mana Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menyiapkan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita melihat firman Allah di dalam surat Toha ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Allah mengatakan begitu, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku berikan kepadamu wahai Musa bentuk kecintaanku kepadamu, walitusna ala aini, yang kamu nanti akan tumbuh dewasa berada di bawah pemeliharaanku, kata Allah. Maka Masya Allah, kita melihat kisah Nabi Musa itu kan, yang ketika kemudian dihanyutkan, dimasukkan ke dalam sebuah kotak, yang ternyata nanti sudah ibunya diberikan kekuatan oleh Allah, yang nanti anak ini pasti akan kembali kepada kamu lagi. Ya, yang ketika kemudian adanya orang yang untuk melihat, ya, sampai mana daripada kotak tersebut yang di dalamnya adanya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ternyata didapatkanlah di kerajaan. Waktu itu dicari siapa yang bisa memberikan ASI kepada Musa, tidak ada, kecuali ternyata adalah yang cocok adalah ibunya. Masya Allah, dipelihara betul oleh Allah. Karena apa? Memang betul-betul disiapkan oleh Allah. Yang karena di situ adanya Raja Mesir yang sangat bengis, gitu kan? Maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala pun menyiapkan Nabi Musa alaihi salam. Kita pun melihat bagaimana Allah menyiapkan Maryam. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37 Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Masya Allah, di sini Allah mengatakan apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah menerima nazar, ya, daripada Hannah binti Fakut, ibu daripada Maryam, yang kemudian apa? Nazar itu diterima, ya. Wa ambataha nabatan hasana, yang kemudian ketika itu apa? Setelah ibunya melahirkan Maryam, maka Maryam didewasakan oleh Allah, ditumbuhkan sesuai dengan, ya, bimbingan Allah, ya. Wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kemudian Allah mengamanahkan Zakaria untuk mendidiknya. Jadi apa? Maryam itu sudah disiapkan oleh Allah, yang kemudian nanti dari Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi apa? Perlu dipersiapkan. Ya, perlu dipersiapkan. Bagaimana juga kita mendapati, ya, Muhammad Al-Fatih itu sudah disiapkan oleh gurunya, sudah disiapkan oleh ibunya. Ya, dalam satu riwayat dikatakan ibunya ketika memandikan Muhammad Al-Fatih sambil untuk melihat benteng Konstantinopel. Wahai Muhammad Fatih, besok kamu akan menaklukkan itu. Gurunya juga begitu. Setiap pagi diajak jalan-jalan. Ketika kemudian melihat daripada, ya, benteng Konstantinopel,
maka disampaikan kepada Muhammad Al-Fatih, kamu nanti akan menghancurkan itu. Ya, maka Masya Allah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya jadi ya disinilah bahwa rijal itu perlu untuk dipersiapkan dari generasi-generasi kita. Yang terakhir, ada beberapa persiapan atau generasi kader Islam. Yang pertama, ya, yang perlu untuk betul-betul diperhatikan pada generasi-generasi Islam. Yang pertama, konsistenlah, jangan berubah-ubah sikap karena pengaruh godaan materi. Nah, jadi kadang generasi-generasi kita seperti itu, nggak konsisten. Apa yang menyebabkannya? Karena terpengaruh dengan godaan materi. Kemudian yang kedua, aktiflah, berinovasi, banyak inisiatif, jangan menunggu digerakkan. Nah, jadi kita punya ide-ide apa ini? Ya, untuk mendidik generasi, untuk membuat rumah Quran, ya, untuk kemudian membuat apa majelis-majelis dakwah, majelis-majelis ilmu. Jadi para pemuda itu harus punya inovasi, harus kreatif. Ya, jangan kemudian diam. Bertanggung jawablah dalam mengemban amanah. Ya, kemudian yang terakhir, jangan minder dan percaya dirilah. Ya, sehingga ini akan menjadi betul-betul generasi-generasi yang unggul, ya, yang siap di tengah-tengah umat, ya, yang kemudian nanti akan terus membimbing daripada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi terkait dengan pentingnya adanya rijalun, generasi-generasi para kader yang mereka akan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, dan mereka akan memiliki ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak tertipu dengan perkara duniawi, mereka tidak tergelincir pada perkara duniawi, kepada perdagangan mereka, pada perniagaan mereka. Mereka akan tetap fokus kepada Allah karena mereka takut pada hari ketika mereka nanti tidak akan ada yang menolong kecuali amal mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan betul-betul manfaatkan waktu mereka semasa hidup, ya, dalam rangka untuk memborong amal, memborong pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada berapa menit ke depan, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang kita kaji, atau mungkin dari perkara yang lain, fadhol, silahkan mungkin. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan mungkin sales banyak Pak, ya. Ada sales motor, ada sales ciki-ciki dan seterusnya, ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Ya, jadi gini Pak, kita kan sebagai sales, ya, yang mencari, istilahnya kan seperti itu. Jadi, dan itu pun untuk mencarikan untuk apa? Kan mencarikan tadi untuk agar orang bisa kredit, gitu kan, untuk mengambil motor yang kemudian bisa kredit. Nah, artinya yang terpenting pertama sekarang itu adalah bagaimana terkait dengan kreditnya. Karena kalau kreditnya boleh, berarti salesnya juga boleh. Tapi kalau kreditnya tidak boleh, maka berarti salesnya juga tidak boleh. Itu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi nanti dalam perkara kredit, ya, dalam perkara kredit sebetulnya kan kredit itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka nanti kita untuk tinggal melihat bagaimana caranya, itu, ya, bagaimana bentuknya daripada bentuk kredit tersebut, begitu, ya. Maka nanti dengan sedikit berbeda cara itu pun juga menjadikan sudah berbeda hukum, gitu. Contoh begini, ya, dan ini enggak tahu yang menyebar hari ini bagaimana, gitu, ya, karena saya sendiri nggak pernah kredit, gitu, ya, karena saya sendiri nggak pernah kredit. Jadi artinya begini, ketika kita mau kredit, ya, mau kredit, ya, kita mau kredit, Pak, saya kesini butuh motor, ya, saya mau beli kredit, gitu, ya. Nah, kemudian kata pemilik modal, pemilik uang tadi, dia mengatakan, ini kamu butuh motor yang kayak mana, second atau baru, mungkin kan begitu. Yang baru harganya berapa? Ya mungkin sekitar 20 juta. Ya, oke, ini kamu saya kasih uang 20 juta, carilah kamu motor, kemudian nanti kamu cicil setiap bulan sekian selama mungkin 1 tahun, ya, gitu kan, selama mungkin 1 tahun atau 10 bulan lah, 10 bulan. Dari 20 juta ini kamu setoran 2,5 juta, maka selama 10 bulan menjadi 25 juta. Nah, maka apa? Apakah kredit seperti ini boleh? Tidak boleh. Gitu, ya. Kredit seperti ini tidak boleh. Ya, berarti apa? Kan pinjam uang.
ya. Karena tadi dia datang dikasih uang 20 juta, kemudian nanti dia cari sendiri, setelah kemudian dapat setiap bulan dia mencicil, sama saja bentuknya kan uang, begitu. Nah, maka nanti ada model yang kedua, ya, ada model yang kedua. Jadi di mana ketika ada orang yang mau kredit ke kita, contoh dia datang ke kita, itu kan, kemudian Pak, saya mau punya motor, saya mau beli motor, saya nggak punya uang cash, itu bisa nggak Bapak untuk meminjamkan saya, nanti saya kredit, gitu kan, saya cicil, maksudnya begitu ya, nanti saya cicil, ya, ya oke, kamu cari motornya dulu, atau nanti saya yang cari motornya seperti apa. Ketika kemudian sudah dapat, ya, contoh saya yang akan meminjamkan uang, saya yang akan mengkreditkan, saya punya motor ini motornya, ini motornya, mau nggak kamu dengan motor ini? Oh ya sudah, oke. Ya sudah, motor ini kamu kredit 1 bulan sekian kali sekian bulan. Nah, maka seperti ini boleh. Karena apa? Dimana bahwa motor itu sudah pemilik orang tersebut, gitu kan? Yang kemudian dijual kepada orang tersebut dengan cara kredit, maka nggak ada masalah, gitu kan? Karena mau dijual dengan cara cash atau kemudian kredit, ya nggak ada masalah, sesuai dengan kesepakatan. Tapi barang itu adalah milik orang yang akan meminjamkan uang tadi. Itu kebanyakan dari leasing, Pak, kalau saya cari, Pak. Dari leasing? Iya. Dari leasing bentuknya kayak mana, Pak? Ya misalnya kalau kita